I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang statistik inferensial, yaitu uji normalitas, t-test, dan ANOVA. Slide yang pertama itu latar belakang. Jadi kenapa sih statistik itu penting? Karena statistik digunakan untuk mengelola dan menganalisis data supaya jadi informasi yang bermakna. Nah, dalam penelitian, biasanya kita nggak bisa ambil seluruh populasi. Jadi kita pakai sampel. Disinilah statistik inferensial berperan, yaitu membantu menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Selain itu, kita juga menggunakan SPSS supaya proses analisis data lebih cepat, mudah, dan hasilnya lebih akurat. Slide yang selanjutnya itu ada slide pengertian. Pengertian statistik inferensial. Statistik inferensial adalah cabang statistik yang digunakan untuk menganalisis data dari sampel, lalu digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap populasi yang lebih luas. Jadi intinya, dari data kecil, kita bisa ambil gambaran besar. Slide selanjutnya itu ada fungsi. Nah, fungsinya itu untuk mengestimasi parameter populasi. Terus yang kedua itu ada menguji hipotesis, dan yang terakhir membantu pengambilan keputusan secara objektif. Slide selanjutnya itu perbedaan dengan deskriptif. Kalau statistik deskriptif itu cuma menjelaskan data, sedangkan statistik inferensial tidak hanya menjelaskan, tapi juga menarik kesimpulan dan membuat prediksi. Slide selanjutnya itu ada jenis statistik. Statistik inferensial dibagi jadi dua. Yang pertama statistik parametrik, yaitu digunakan kalau data berdistribusi normal. Contohnya itu ada t-test dan ANOVA. Yang kedua itu ada non-parametrik, yaitu digunakan kalau data tidak normal atau skalanya terbatas. Lebih fleksibel, tapi kekuatan uji biasanya lebih rendah. Slide selanjutnya itu ada hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara yang perlu dibuktikan. Ada dua jenis, yaitu H0 atau hipotesis 0, yaitu dia tidak ada perbedaan atau pengaruh. Yang kedua itu jenis HA atau hipotesis alternatif. Yaitu dia ada perbedaan atau pengaruh. Nah, kita pakai p-value 0,05 sebagai batas. Kalau p-value-nya lebih kurang dari 0,05, berarti H0 ditolak. Artinya hasilnya signifikan. Slide selanjutnya itu ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Biasanya pakai metode seperti Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk di SPSS. Kriterianya itu kalau nilai signifikansi lebih dari 0,05 berarti data dianggap normal. Slide selanjutnya yaitu uji beda. Uji beda digunakan untuk melihat apakah perbedaan rata-rata antar kelompok. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada t-test, yaitu untuk membandingkan dua kelompok. Terus ada ANOVA, yaitu untuk 3 kelompok atau lebih. Terus ada post-hoc, yaitu untuk melihat perbedaan detail setelah ANOVA. Jadi, kesimpulan yang kita ambil dari presentasi tadi, yaitu statistik inferensial sangat penting untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Dengan bantuan SPSS, analisis jadi lebih cepat dan akurat. Uji normalitas memastikan data valid, sedangkan t-test dan ANOVA digunakan untuk melihat perbedaan antar kelompok. Dengan metode yang tepat, hasil penelitian jadi lebih terpercaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Di sini, saya akan menggunakan uji SPSS statistik inferensial dengan menguji normalitas, uji paired sample t-test, dan juga uji ANOVA. Di sini, saya akan menggunakan 2 kasus. Untuk kasus pertama, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perubahan rata-rata nilai tes bahasa Inggris siswa sebelum dan setelah mengikuti kegiatan bimbingan belajar. Penelitian ini melibatkan 10 siswa sebagai sampel. Data hasil pengukuran disajikan pada tabel yang terdapat di layar. Nah, untuk kasus pertama ini, kita akan menggunakan untuk uji paired sample t-test. Dan untuk kasus kedua, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan
perbedaan rata-rata kinerja 3 metode kerja terhadap hasil produksi. Setiap metode diuji sebanyak 5 kali percobaan. Data hasil penelitian disajikan sebagai berikut seperti yang ada di layar, dan kasus kedua akan kita gunakan untuk uji ANOVA dan juga uji normalitas. Ini saya akan menggunakan uji normalitas. Untuk langkah yang pertama, kita harus membuat file Excel untuk kasus yang telah kita pilih. Di sini saya menggunakan data penelitian yang memiliki 3 variabel. Selanjutnya buka aplikasi IBM SPSS sehingga akan menunjukkan tampilan seperti ini. Lalu klik bagian variable view, tulis nama pada baris pertama yaitu X, dan buat desimalnya menjadi 0, lalu tulis label dari judul varian yaitu metode. Setelah itu edit pilih value, klik bagian tambah atau plus, lalu tulis 1 pada value pertama, untuk labelnya adalah metode A. Klik tambah lagi, value 2, lalu untuk labelnya metode B. Dan tambah lagi, value 3, labelnya adalah metode C. Jika sudah, klik OK. Tulis nama di baris kedua, yaitu Y, lalu ubah desimal menjadi 0, dan tulis label penelitian. Selanjutnya adalah klik bagian data view, lalu kalian masuk Excel dan copy paste data yang di Excel tadi untuk dipaste ke SPSS. Jika sudah, maka klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistik, bagian Explore, lalu masukkan metode X ke Factor List, dan masukkan penelitian ke Dependent List, dan klik Plots, yaitu selanjutnya Checklist Normality Plots with Test, Continue, OK, dan akan menunjukkan hasil. Maka akan muncul hasil dari test of normality-nya, yaitu menggunakan 2, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Di sini menunjukkan Kolmogorov-Smirnov-nya adalah 0,2 dan Shapiro-Wilk-nya 0,9, yang mana hasilnya sama-sama di atas 0,5, yang berarti sama-sama normal hasilnya walaupun sedikit berbeda. Lalu untuk menyimpan data SPSS, uji normalitasnya, maka klik Workbook, lalu OK, Yes, dan buat nama file, lalu Save, maka data SPSS-nya sudah tersimpan di file laptop. Selanjutnya, kita akan melakukan uji Pirate Sample T-Test. Untuk langkah pertama yang dilakukan ialah klik menu File, lalu pilih Import Data, Excel, dan masukkan data Excel yang telah dibuat, lalu klik Open. Selanjutnya, pilih OK, dan akan menampilkan tampilan seperti berikut yang ada di layar. Langkah selanjutnya ialah klik Analyze, dan pilih Compare Means and Proportion, lalu pilih Pirate Sample T-Test. Selanjutnya, masukkan data sebelum les ke dalam Pirate Variables, dan masukkan juga sesudah les ke dalam Pirate Variables. Lalu klik OK, dan akan menampilkan hasil dari uji Pirate Sample T-Test. Jika ingin menyimpan file, maka klik Classic, lalu pilih OK dan Yes. Buat nama sesuai yang kalian inginkan untuk file, dan pilih Save. Maka data hasil uji Pirate Sample T-Test telah tersimpan. Terakhir, saya akan melakukan uji SPSS ANOVA. Untuk langkah yang pertama, kita harus menyiapkan file Excel untuk kasus yang telah kita pilih. Selanjutnya, buka aplikasi IBM SPSS sehingga akan menunjukkan tampilan seperti ini. Lalu klik bagian Variable View, tulis nama pada baris pertama yaitu X, dan buat desimalnya menjadi 0 atau kosong. Lalu tulis label dari judul varian yaitu metode. Setelah itu, edit dan pilih value, klik bagian tambah, lalu tulis 1 pada value pertama, untuk labelnya adalah metode A. Klik tambah lagi value 2, lalu untuk labelnya metode B, dan value 3 labelnya adalah metode C. Jika sudah, klik OK, dan tulis nama pada bagian baris kedua yaitu Y, lalu ubah desimal menjadi 0, dan tulis label penelitian. Selanjutnya, klik bagian data view, lalu kalian copy paste data yang di Excel tadi ke SPSS. Jika sudah, pilih menu Analyze, lalu pilih Compare Means and Proportion, dan pencet One Way ANOVA. Setelah itu, masukkan metode X ke dalam Factor List, dan masukkan penelitian Y ke dalam Dependent List. Selanjutnya, klik Option dan Checklist Homogeneity of Variance Test, lalu pencet Continue, klik OK, maka muncul hasil tes dari uji ANOVA. Lalu untuk menyimpan data SPSS, uji ANOVA-nya, maka klik Classic, lalu OK, Yes. Buat nama file yang diinginkan, lalu Save, maka data SPSS-nya sudah tersimpan di dalam file laptop.